Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah jaringan komputer. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai model referensi dan protokol. Jadi, sebagai permulaan dari pembelajaran kita terkait dengan proses komunikasi yang ada di jaringan komputer, yang paling krusial adalah bagaimana kita mendalami sebuah proses komunikasi dan filosofi komunikasi yang dibangun oleh perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan komputer untuk kemudian bisa saling berkomunikasi. Oke, pada pertemuan kedua ini ya kita memfokuskan pada pemahaman tentang OSI reference model, kemudian bagaimana proses enkapsulasi datanya dalam model ini, dan terakhir kemudian terkait dengan protokol-protokol yang terlibat atau yang kemudian menjadi aturan yang digunakan oleh perangkat-perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Baik, untuk yang pertemuan kali ini, jadi ada dua skenario. Skenario pertama adalah penjelasan teori ya tentang model ini, dan kemudian dilanjutkan dengan praktikum. Untuk praktikum kita nanti akan menggunakan atau ada di video kedua, yaitu kita akan mengimplementasikan dan mendetailkan proses komunikasi ini menggunakan tool simulasi pakai tracer. Ya, jadi nanti Anda bisa gunakan ini untuk melihat kinerja OSI ini dalam jaringan komputer. Baik, OSI ini merupakan model referensi standar yang merepresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Ya. OSI ini ya mulai dirilis kurang lebih sekitar tahun 1977 oleh International Organization of Standards ya, dan sebenarnya ini dikembangkan untuk membuat detail tentang komunikasi antar produk-produk, antar perangkat-perangkat yang diproduksi oleh berbagai vendor yang berbeda, dan mengupayakan supaya perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan ini menjadi bisa saling terhubung ya. Oke, kemudian dalam prosesnya ya. Jadi data tersebut akan data-data yang ada pada perangkat itu yang kemudian digunakan untuk komunikasi ini akan diubah ya atau diwujudkan dalam proses ini itu dengan paket-paket data. Dan paket-paket data ini kemudian yang dikenal dengan PDU ya Pak, jadi protokol data unit itu kemudian didistribusikan ke setiap layer. Jadi OSI ini ada 7 layer yang merepresentasikan tentang bagaimana perubahan data-data ini ya dari wujud data yang dihasilkan oleh aplikasi di komputer yang terhubung ke jaringan atau perangkat yang terhubung ke jaringan menjadi paket-paket yang nantinya akan didistribusikan ke setiap layer. Jadi perubahannya yaitu tadi, jadi data hasil aplikasi di layar tertinggi, layar 7, kemudian sampai ke layar terbawah yaitu berupa sinyal listrik. Jadi data itu kemudian diubah menjadi paket digital ya yang dikonversikan ke sinyal listrik. Ya, kemudian kita mengenal ada istilah kabel ya, jadi ada
ada data yang didistribusikan melalui kabel maupun nirkabel gitu ya. Jadi ini adalah wujud dari bagaimana OSI ini kemudian bisa digunakan untuk melihat perubahan paket-paket data ini dari wujud hasil aplikasi, data aplikasi sampai ke sinyal listrik. Oke, selanjutnya dengan menggunakan mekanisme ini, ya standar komunikasi ini, vendor dapat membuat produk yang bekerja pada level tertentu. Jadi setiap layar nanti ada perangkat-perangkat yang memang dikhususkan untuk bekerja di layar tersebut. Sehingga hal ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi meskipun dia diproduksi oleh vendor yang berbeda. Dan efek yang lainnya adalah yang ingin dicapai adalah agar jangkauannya menjadi lebih jauh lagi gitu ya, jangkauannya menjadi lebih luas ya, karena ada keseragaman dari sisi pengelolaan perangkat-perangkat ini sesuai dengan tugas pada setiap layarnya. Lalu kemudian OSI ini wujudnya seperti apa sih, atau bagaimana wujud dari setiap layar ini? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa OSI ini ada sekitar 7 layar ya, dimana ada dua kelompok. Dari 7 ini akan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok pertama adalah aplikasi layer, kelompok kedua adalah data flow layer. Untuk yang aplikasi layer, yaitu difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi yang di dalamnya ada layar aplikasi, layar presentasi, dan layar session. Kemudian untuk kelompok kedua, data flow layer ini itu difokuskan untuk mengurusi aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya, dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Ini terdiri dari 4 layer, yaitu transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Ya, jadi keseluruhan ada 7, yaitu meliputi, jadi OSI ini keseluruhannya ada 7, yaitu meliputi application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan physical. Oke, untuk masing-masing layer ini dia memiliki tugas ya, bisa dilihat di sini bahwa setiap layer dia memiliki fungsi dan kemudian dipaparkan juga terkait dengan protokol-protokol yang bekerja pada layar tersebut. Oke, di sini ada layer aplikasi atau application layer. Jadi fungsinya adalah bahwa aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer ini akan menghasilkan layanan ya. Contoh misalkan kalau kita punya aplikasi web, maka ada layanan untuk mengakses web di sana. Begitu juga dengan aplikasi untuk transfer file, itu juga nanti akan memiliki layanan transfer file. Nah, di sini dicontohkan ada telnet, ya, kemudian ada HTTP, ada FTP, browser untuk www, ada NFS, SMTP, dan SNMP. Kemudian di layar di bawahnya itu layer ini bertujuan untuk mendefinisikan format data. Jadi format datanya seperti ASCII, teks, binary maupun JPG. Contoh lain adalah contoh untuk pada layar ini ya, ekstensi MIDI, ekstensi JPG, MPEG, dan sebagainya.
itu dibaca oleh layer kedua. Jadi setelah aplikasi nanti dia membaca format untuk layar presentasi. Berikutnya ada yang ngurusi soal bagaimana mengontrol dan mengakhiri sebuah percakapan. Ya, biasa dikenal dengan session ini ya. Jadi kalau kita mengakses sebuah layanan itu ada batas waktu, ketika kita tidak ada aktivitas di situ maka dia akan mati, atau kemudian memang sengaja dibatasi supaya tujuannya adalah agar tidak menimbun traffic di situ. Penimbunan traffic yang berlebih itu akan mengurangi kinerja jaringan. Jadi karena kanal itu akan penuh dengan traffic yang sebenarnya tidak semuanya itu memiliki kontribusi atas sebuah komunikasi atau atas sebuah pertukaran data. Maka dari itu komunikasi atau percakapan ini harus dibatasi dengan melalui apa yang disebut dengan session tadi. Contohnya misalkan RPC, SQL, NFS, SCP, semua itu digunakan untuk mengatasi ya terjadinya overload dalam kanal sebuah komunikasi jaringan. Ya, ini akan dianalisis atau akan dikelola di layar kelima, yaitu layar sesi. Berikutnya ada transport layer. Transport layer ini ya, kita mungkin sudah pernah mendengar istilah TCP ya, TCP, Transmission Control Protocol. Jadi protokol ini yaitu digunakan untuk mendistribusikan data dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tentu saja ini tidak seharfiah itu ya, ada beberapa proses di dalamnya. Contohnya adalah ketika kita mendistribusikan data ya, itu harus tahu apakah dalam perjalanan itu ada hambatan atau tidak, kemudian apakah lawan komunikasi itu atau perangkat yang akan diajak berkomunikasi itu udah siap atau tidak, atau apakah perangkat-perangkat yang menjalin komunikasi itu ada penghalang atau tidak gitu ya. Contoh kalau kita komunikasi dengan melalui wireless communication, jadi ada kemungkinan faktor-faktor yang menjadi komunikasi tidak baik, seperti adanya obstacle atau penghalang antar perangkat, sehingga kemudian mengurangi kinerja dari sinyal yang notabene digunakan untuk proses komunikasi itu. Ya, maka dari itu ada yang namanya di sini multiplexing, ada error recovery. Jadi transport ini nanti terkait dengan apakah perlu membuat sebuah keputusan untuk melakukan error recovery ya atau tidak ya. Di sisi lain, ketika teknologi saat ini memungkinkan sebuah perangkat itu melakukan banyak komunikasi di berbagai layanan ya, menggunakan berbagai layanan untuk saling komunikasi. Contoh kita mengakses WhatsApp, melakukan pengiriman video, terus pengiriman data-data, teks dan lain sebagainya, itu dilakukan secara bersamaan. Maka dari itu ada istilah di sini adalah multiplexing. Jadi multiplexing itu juga diurusi oleh transport. Jadi multiplexing sendiri artinya adalah sebuah kegiatan di mana aplikasi-aplikasi yang digunakan secara bersamaan itu akan disalurkan melalui satu kanal yang sama. Ya. Jadi nanti ada pemilahan, ada proses distribusi, sehingga kemudian proses distribusi melalui sebuah media transmisi yang kemudian diterima oleh tujuan dari perangkat tujuan kita ya.
dan akhirnya di sana juga akan diterima dan kemudian akan diproses, dan kalaupun dia memerlukan feedback dia akan direspon dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya di transport ini dia akan ngurusi soal error recovery dan multiplexing. Jadi nanti kita juga akan melakukan percobaan terkait dengan kinerja dari TCP maupun UDP. Jadi error recovery ini terkait dengan tipikal dari protokol yang kita pilih. Contoh TCP ini itu membutuhkan error recovery. UDP enggak. Jadi kenapa TCP ya, UDP enggak? Nah, kita mengenal bagaimana kita menghubungkan antara satu server dengan server yang lainnya, dan kemudian ketika di perjalanan ada kerusakan data, paket data dan sebagainya, itu akan dikirim ulang. Atau bahkan seperti ketika kita menghubungkan antara komputer kita dengan printer, itu tidak melakukan proses error recovery. Kenapa demikian? Ya karena mungkin banyak faktor yang nanti akan kita jadikan sebagai landasan pengetahuan untuk memutuskan apakah sebuah keputusan untuk melakukan error recovery perlu atau tidak. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, jadi inti dari transportasi itu, inti transport adalah itu tadi, error recovery dan multiplexing. Berikutnya adalah layer network. Kita mengenal IP. Jadi salah satu dari protokol yang ada di layer ketiga ini adalah IP atau Internet Protocol. Fungsinya atau tugasnya adalah mendefinisikan pengiriman data dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Ya. Di bawah lagi, ya kalau kita nanti menggunakan IP, dipastikan kita akan melewati fase ini, akan menggunakan fase ini atau layer ini, yaitu networknya. Di bawahnya ada data link, yaitu fungsinya untuk mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Ya, jadi interface yang berbeda ini adalah jadi setiap perangkat dalam jaringan itu akan memiliki interface yang akan menjadi penghubung awal dari perangkat ini ke perangkat luar atau perangkat tujuan. Jadi ada IEEE, kita mengenal kabel, ada mengenal wireless, ya. Nah itu terkait dengan dengan data link ini, layer ini, ya. Jadi untuk IEEE 802.2 dan 2.3 ini kabel maupun nirkabel. Lalu ada HDLC, frame relay, triple P, VDDI dan ATM ini terkait dengan komunikasi pada wide area network. Kalau yang tadi, yang sebelumnya IEEE tadi itu untuk komunikasi LAN. Jadi data link itu untuk mengurusi soal interface pada perangkat-perangkat yang akan terhubung ke jaringan. Kemudian di bagian bawah fisikal, ya fisikal ini nanti wujudnya, bentuknya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, yang paling sering kita dengar adalah RJ45, ada V35 ya, ada Ethernet. Kalau Ethernet, apa yang ada di komputer kalian itu ada Ethernet yang untuk nyolokin ke RJ45. Nah itu ya. Kemudian ada V35 untuk yang model komunikasi atau jacknya itu lebih lebar. Ya, lebih lebar, bisa digunakan untuk komunikasi pada perangkat-perangkat seperti router ya dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu terkait dengan penjelasan layer pada OSI dan fungsinya. Oke, keuntungan menggunakan OSI sekarang ya. Jadi OSI karena awalnya adalah untuk menyamakan atau menstandarisasi ya pada perangkat-perangkat yang digunakan berdasarkan fungsinya
sehingga vendor-vendor itu tidak akan berbeda dengan yang lainnya ketika membuat sebuah perangkat untuk standar fungsi di layar yang mana, ya. Maka OSI ini cocok untuk itu, ya. Jadi fungsinya adalah untuk membagi jaringan menjadi bagian-bagian lebih kecil sehingga mudah diatur, ya. Maksudnya tadi kan ada layar-layar, ya, sehingga ketika kita fokus pada layar tertentu, maka kita bisa melihat fungsinya apa, lalu protokol yang bekerja di sana apa. Kemudian standarisasi interface, ya. Kalau colokannya beda, maka peluang di pasaran untuk tidak dipakai juga banyak. Peluang di pasaran juga akan rendah untuk pemanfaatannya pada jaringan luas, gitu, ya. Oke, berikutnya adalah menjembatani perbedaan teknologi. Jelas bahwa ketika vendor itu mengimprove sebuah perangkat, maka ketika dia sudah memiliki standar, maka perbedaan setiap vendor akan dihindari, gitu, sehingga peluang untuk digunakan secara luas jauh lebih besar. Dan makin berjalannya, ya, proses untuk menghindari perbedaan ini, maka dipastikan itu akan mempercepat perkembangan teknologinya, ya, karena masing-masing vendor punya standar pada layar tertentu, ya, atau menggunakan standar-standar yang digariskan oleh OSI, maka semuanya akan bergerak untuk mempercepat perkembangan teknologi. Oke, terkait dengan penjelasan detail, ini adalah beberapa layar yang akan saya sampaikan, penjelasan detail dari masing-masing layar, ya. Oke, layar aplikasi. Jadi definisi dari aplikasi pada jaring komputer adalah aplikasi yang memang benar-benar kemudian memanfaatkan infrastruktur jaringan. Jadi kalau Anda menyebut Microsoft Word itu sebagai aplikasi untuk teks editor, ya, maka ketika dia tidak terhubung ke jaringan, maka dia tidak bisa disebut sebagai aplikasi pada jaringan dan tidak bisa menggunakan standar layar pada layar aplikasi. Ya, bagaimana ini supaya bisa digunakan di OSI? Maka Anda bisa lihat skema di sini bahwa komputer aplikasi itu akan dihubungkan ke network aplikasi. Ya, misalkan kalau text word processing ini atau word text editor tadi, kemudian dikirim lewat email, atau Anda menggunakan email ini untuk mengirimkan teks yang sudah Anda tulis tadi. Maka ini bisa digunakan, akan menggunakan proses yang ada di aplikasi layar. Berikutnya ada presentasi layar. Jadi kalau kita fokus pada apa yang kita kirim dan apa yang kita hasilkan, maka yang terjadi adalah formatnya apa. Kalau soal formatnya apa, maka nanti Anda cukup serahkan pada presentasi layar. Ya, cukup serahkan ini artinya bahwa di layar presentasi ini format akan ditelisik, gitu, akan dianalisis, ya. Kemudian disesuaikan nanti kalau proses berikutnya perlu proses konversi dan lain sebagainya, maka itu akan mudah diterapkan, gitu, karena awalnya sudah dideteksi formatnya apa. Oke, berikutnya di session layar. Session layar tadi memulai, mengontrol, dan mengakhiri percakapan. Proses yang dimaksud percakapan adalah ketika sebuah unit komunikasi atau PDU tadi itu bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau kita lihat di gambar, ini ada komputer A, komputer B meminta sebuah layanan, kemudian B melakukan replay atau respon terhadap layanan. Nah, ini secara default ini akan bergerak terus-menerus, bolak-balik.
bolak-balik ya. Nah kalau ini 2 PC nggak masalah, tapi bagaimana kalau itu dalam satu jaringan ada 100. Jadi kalau itu dipertahankan untuk tetap saling terhubung, maka yang terjadi adalah jalur itu sangat penuh dan akan kemungkinan tabrakan jauh lebih tinggi. Ya kalau sama halnya kalau tol itu, jalan di tol itu penuh dengan kendaraan dengan kecepatan tinggi, ya kemungkinan resiko kecelakaan jauh lebih besar. Maka proses percakapan atau komunikasi ini dibatasi menggunakan layer session ini atau session layer ya. Oke, jadi protokol yang bekerja di sana ya ada NFS, SQL, RPC, kemudian X Windows System, ada ASP, ada SCP. Nah, ini mereka ini yang nanti akan mengendalikan proses komunikasi dua arah yang bolak-balik ini ya. Berikutnya transport. Tadi transport ada multiplexing, ada error recovery ya. Lalu fungsi yang detailnya adalah ini, keywordnya adalah segmentasi ya, end to end, segmen dan reliabilitas data. Tugas dari transport ini yaitu melakukan segmentasi. Segmentasi itu apa sih? Segmentasi itu dia akan memotong-motong, jadi data-data itu akan dipotong-potong menjadi potongan yang kecil-kecil yang disebut dengan segmen ya. Kemudian memilah-milahnya disesuaikan dengan karakter dari masing-masing data tadi yang dibelah-belah. Nah, segmentasi setelah disegmentasi tadi, setelah dipotong-potong, itu nanti ke multiplexing. Jadi misalkan ada 7 komunikasi menggunakan aplikasi yang berbeda, menghasilkan 7 data yang berbeda, maka data-data ini dipotong supaya apa? Supaya bisa dilanjutkan ke proses multiplexing. Multiplexing tadi yang saya jelaskan, dia adalah menggunakan satu kanal ya untuk berkomunikasi. Jadi kalau nggak dipotong-potong nggak masuk kanalnya. Kalau wujudnya masih sama, nanti nggak bisa diubah menjadi sinyal listrik tadi. Jadi berupa data digital, paket data digital tadi ya ke sinyal listrik. Sementara sinyal listrik kan cuma mengirimkan 2 keputusan saja, 1 atau 0 kan ya. Dia membaca cuma 1 dan 0. Ya, maka rangkaian dari komunikasi ini nanti digambarkan sebagai bilangan biner nanti akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah melakukan koneksi end to end, jadi dari akhir ke akhir, dari ujung ke ujung. Jadi dia yang mempertanggungjawabkan mengenai stabilitas dari koneksi dari ujung ke ujung. Siapa itu? Transport layer gitu. Tadi ada protokol yang namanya TCP, ada yang namanya UDP. Ada perlu error recovery atau tidak, ada yang tidak perlu error recovery gitu ya. Oke, ini poin 3 itu sama dengan poin yang hampir sama dengan poin yang kedua, cuman dia melibatkan istilah segmen ya. Jadi proses segmentasi, kemudian menghasilkan segmen, kemudian dikirimkan dari satu host ke host yang lainnya melalui proses segmentasi dilanjutkan ke multiplexing. Berikutnya untuk memastikan reliabilitas data, keterpercayaan data. Jadi kalau data nggak nyampe, jadi yang harus dikirim 10, yang nyampe 9 berarti nggak reliable nih, nggak bisa dipercaya nih. Oh nggak utuh sih gitu. Nah siapa sih yang ngecek? Nah itu tugasnya transport layer. Jadi transport layer nanti untuk memastikan jumlah data yang dikirimkan itu sesuai nggak ya. Ngirim 10 harus diterima 10 gitu. Kalau ngirim 10 diterima 9, data itu dikirim ulang. Nah setelah itu kemudian dihancurkan. Ada teknik yang lainnya adalah dia cuman merequest yang kurang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya tadi segmen ya, jadi dalam segmentasi itu data dihancurkan, kemudian dikasih label, dan masing-masing label ini dia bisa merepresentasikan urutan dan bagian dari sesuatu, bagian dari data yang mana.
Jadi kalau 10 diterima 9, maka dia akan men-tracking yang ke 10 yang hilang yang mana ini. Nah, dia tinggal merequest. Nah, ini adalah tugas dari transport layer. Oke, kurang lebih ini model dari transport layer ya, segmentasinya seperti ini. Jadi dari ini tadi. Jadi Anda lihat bahwa di kelompok, jadi OC ini dibagi jadi 2 kelompok tadi ya, data flow dan aplikasi. Di aplikasi meliputi 3 layer, application, presentation, dan session ya. Kebetulan ini pakai email punya port 25 untuk SMTP ya. Kemudian file transfer ya, ini aplikasi-aplikasi. Lalu terminal session. Nah, ini akan menghasilkan data atau di dalamnya ada data yang kemudian akan dilanjutkan ke layer di bawahnya, itu transport. Nah, transport ini nanti dia baca port aplikasi. Contoh email itu dia punya port 25 SMTP ya, Simple Mail Transfer Protocol 25. Maka setiap data akan dikasih label portnya ya. Demikian juga untuk FTP atau file transfer ini juga ada portnya. Nah, ini disebut dengan segmen. Nah, jadi ada application sama portnya. Application port sama data ya. Oke, itu di bagian segmentasi ya. Berikutnya untuk end-to-end, memastikan bahwa komunikasi itu akan berjalan dengan baik, mulai dari pertama synchronize, jadi menghubungkan antara sender sama receiver, sampai kemudian data itu ditransfer. Oke, ini proses yang terjadi. Jika komputer A, komputer B, maka alhasil adalah perubahan wujud dari data. Jadi nanti ada data stream, kemudian data, dan segmen. Kalau kita baca dari transport ya misalkan. Jadi application layer ini nanti, application layer sampai ketiga ini dalam kelompok aplikasi ya, itu akan menghasilkan data stream maupun data ya. Itu akan berubah menjadi segmen istilahnya ya. Proses segmentasi berubah menjadi segmen ya ini. Kemudian turun lagi menjadi paket, turun lagi menjadi frame, turun lagi menjadi bit. Jadi kalau ini dari komputer A, maka prosesnya adalah dari aplikasi yang menghasilkan data, kemudian turun segmen, paket, frame, bit, jadi sinyal listrik yang dibaca cuman 0 dan 1. Kemudian diterima oleh host B atau komputer B berupa 0 dan 1 tadi, biner ya. Kemudian diubah menjadi frame, diubah lagi ke atasnya menjadi paket, diubah menjadi segmen, dan ke aplikasi, sehingga di host B ini si user bisa melihat data yang dikirimkan dari komputer A atau host A tadi. Nah, proses dari yang terjadi di host A ini itu disebut dengan enkapsulasi, dan untuk yang host B ini disebut dengan dekapsulasi. Ya, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada akhir materi ini. Berikutnya flow control. Nah, Anda akan mengenal buffer namanya, buffer. Jadi untuk buffer itu tempat penyimpanan ya, jadi buffer itu area memori yang menyimpan data ketika sedang dipindahkan antar dua perangkat atau aplikasi ya. Jadi kalau kita memindahkan sebuah data, maka dipastikan kita punya buffer di di perangkat tujuan ya. Kalau kita ping untuk dari satu PC ke PC yang lain, akan Anda lihat di sana bitnya berapa, bisa dikenal dengan angka 32 ya. Lalu kemudian TTL, time to live-nya 128. Jadi artinya adalah bahwa kita punya
default buffer itu kurang lebih sekitar 32 bit. Nah itu yang. Nah ini di flow control ini hal ini dipakai supaya nanti bisa untuk menampung pecahan-pecahan tadi, yang segmen tadi. Jadi segmen yang belum utuh itu akan ditampung di buffer sampai kemudian selesai dan dikirimkan ke layer di atasnya. Jadi transport layer ini kalau kita lihat memang sangat signifikan di dalam proses perpindahan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Ke layer bawah lagi yang namanya network. Di sini dikenal fungsinya untuk proses pengalamatan dan routing. Pengalamatan itu ada dua, pengalamatan yang fisik yaitu sebagai identifier dari perangkat fisik maupun pengalamatan yang sifatnya logik, yaitu biasa kenal dengan IP. Jadi IP atau tadi kalau kenapa disebut logik sih? Jadi karena dia bisa dipakai oleh berbagai perangkat. Semua perangkat bisa menggunakan IP ini. Ya, tentu ada catatan-catatan seperti dalam satu network tidak boleh ada IP yang sama dan sebagainya, itu kan aturan ya. Jadi bagaimana itu nanti akan dibahas tentunya di materi addressing atau pengalamatan. Kemudian di sini ada istilah routing. Routing adalah satu istilah yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat pada suatu jaringan ke perangkat yang lainnya di jaringan yang berbeda. Dari routing ini ada perangkat yang namanya router. Pak, kalau routing berarti router ada di layar network? Iya. Karena memang tugasnya router adalah untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan yang lain. Sementara network layer ini tugasnya adalah untuk mengakomodir kinerja routing. Ya. Oke, saya kira itu Anda nanti bisa baca lebih jauh lagi pada modul. Lalu di bawah lagi itu ada namanya data link layer. Data link layer ini layer kedua juga signifikan ini, karena tadi kita sudah bicara mengenai pengalamatan yang saya sebut bahwa pengalamatan ini ada yang sifatnya logik, maka yang logik ini dipakai di layer ketiga. Terus tadi juga Anda sempat mendengar bahwa ada yang sifatnya physical addressing. Nah, disinilah data link inilah yang mengelola itu gitu ya. Fungsinya pertama, data link ini adalah arbitrasi, addressing, error detection, dan identify data enkapsulasi. Arbitrasi itu untuk memilih media fisik. Kalau saya mau menghubungkan dari PC satu ke PC yang lainnya, saya di sana itu akan diterima sama-sama Ethernet, atau saya di sini pakai Ethernet, di sana pakai wireless atau nirkabel, tapi kemudian dihubungkan ke Ethernet. Nah, itu arbitrasi inilah yang kemudian menjadi fokus dari data link. Kemudian ada addressing. Ya, yang di sini yang dimaksud addressing adalah pengalamatan fisik. Ya. Yang tadi saya ceritakan tadi. Anda kenal MAC address. Ya, satu PC Anda bisa punya MAC address banyak. Iya. Anda ada MAC address untuk Bluetooth, ada MAC address untuk MAC address untuk Ethernet, ya. Jadi beda-beda. Berikutnya ada error detection. Nah, teknologi yang dipakai untuk saat ini adalah bagaimana supaya interface ini bisa mendeteksi apakah lawan komunikasi kita itu dalam keadaan sehat atau tidak. Itu dari komunikasi yang dibangun di layar ini. Kalau yang lawan bicara kita ada kerusakan pada bagian Ethernetnya, maka akan terlihat di sana ketika Anda melakukan cek komunikasi itu akan
disampaikan, akan dapat informasi Anda. Ya. Berikutnya ada identify data enkapsulasi, itu menentukan pola header pada satu data. Data enkapsulasi tadi sudah saya sebutkan, data enkapsulasi atau enkapsulasi ini ya, enkapsulasi data ini itu perubahan dari data stream, data, kemudian segmen, paket, frame sampai ke bit. Ya. Itu yang disebut dengan enkapsulasi. Jadi mengidentifikasi proses enkapsulasi. Masing-masing enkapsulasi nanti, proses dalam enkapsulasi itu akan ada header namanya. Header itu adalah ada informasi yang ditempelkan pada setiap data yang akan didistribusikan setiap layernya. Ya, siapa yang menentukan untuk ini? Data link. Pola headernya nanti akan disematkan sebelum kemudian dikirimkan atau pindah ke layer paling bawah yaitu physical. Dan physical nanti ini akan membawa informasi ini terus ke media transmisi menuju ke perangkat yang lainnya. Oke, ini arbitrasi, dia mendeteksi collision. Nah, di sini ada collision. Jadi ada teknologi yang namanya CSMACD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Jadi dalam proses komunikasi Ethernet ini, jadi interface ini itu didesain ya untuk bisa memberikan informasi ketika terjadi keadaan traffic yang tidak cukup baik untuk proses komunikasi. Ya, makanya CSMACD ini dikembangkan untuk kebutuhan dari masing-masing PC ya melalui informasi terkait adanya collection atau tidak, collection detection di sini. Kemudian addressing udah, jadi addressing akan disimpan di ROM ya, maka kalau kita akan mengganti MAC address ya dibongkar ya, chipnya dibongkar ya. Maka setiap perangkat dia akan memiliki 48 bit informasi terkait dengan MAC address ya, yang diletakkan pada ROM. 24 bit untuk vendor kode dan 24 bit untuk serial number dari perusahaan ya, yang ditetapkan di perusahaan. Jadi ketahuan nih kalau MAC address ini dia buatan siapa ini. Oke, berikutnya error detection. Jadi ada dua algoritma yang dipakai untuk melakukan error detection kalau terjadi saat komunikasi dilakukan ya di jaringan. Algoritma VCS dan CRC, itu frame check sequence dan cyclic redundancy check. Untuk modelnya nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Fungsinya adalah untuk memverifikasi integritas data. Jadi kalau 10 yang dikirim, kalau yang diterima 9 enggak. Kalau yang di labelnya kurang 1, ya berarti enggak. Dicocokin mana, keanggotaan mana dan keanggotaan mana. Maka perlu dikirim ulang atau tidak. Nah ini ditentukan oleh data link layer. Jadi contohnya kalau kita mengirim data, ya. Ini data stream masuk ke sini, IP header masuk di internet, kemudian VCS. Nah, VCS diterima di sana digunakan untuk ngecek keutuhan ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses kerja dari pengiriman data berbasis tadi enkapsulasi data ya. Nah, rupa-rupanya tidak hanya OSI saja, ada namanya TCP/IP. TCP/IP sebenarnya bentuk sederhananya atau bentuk ringkasnya dari OSI. Jadi ada 4 layar nanti. Lalu hybrid ini adalah gabungan dari TCP/IP dan OSI. Jadi gabungan dari dua model ini. Kalau OSI ya, application layer pada TCP ini ada 3 layer di OSI.
ya, application layer, kemudian presentation layer. Kemudian di transport layer ini sama, baik di hybrid maupun di OSI, sama ya. Kemudian internet layer ini di hybrid network layer, kemudian untuk di OSI ini network layer. Nah, kalau yang di TCP/IP network interface di hybrid itu jadi sama, data link dan physical ya. OSI juga seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya fungsinya sama, bedanya dia lebih ringkas. Ini model referensi TCP/IP ya, protokolnya dan bagaimana itu dideteksi pada setiap layernya, kinerjanya seperti apa. Fungsinya silakan nanti Anda baca di materi ya. Itu kurang lebih sama lah, sama. Jadi konsepnya sama, cuman dia bentuknya lebih ringkas. Oke. Ini terakhir ya. Jadi kita bicara mengenai data komunikasi dan prosesnya melalui istilah enkapsulasi. Jadi ini source destination ya. Jadi kalau source ngirimkan data, jadi wujudnya data stream, kemudian data, dan sampai kemudian menjadi format biner seperti ini dan dikirimkan dan diterima di destination-nya atau tujuannya. Perubahannya seperti ini, data, segmen, paket, frame, bit. Nah, ini proses enkapsulasi. Dekapsulasinya adalah dari bit, frame, paket, segmen, kemudian data. Apa itu data, apa itu segmen, apa itu paket, apa itu frame, apa itu bit, silahkan Anda cermati pada slide ya, dan informasi-informasi di modul ya. Silakan, ini digunakan untuk mendukung Anda dalam mengerjakan tugas pada pertemuan hari ini. Oke, baik, silakan kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan kontak lewat email maupun lewat WhatsApp, tapi sebaiknya lewat WhatsApp saja, WhatsApp group, supaya feedbacknya cepat. Oke, ini adalah paket header pada IP versi 4. Jadi sementara ini kita gunakan IP versi 4, lalu kemudian sampai di pertemuan berapa nanti ya, tentang sistem pengalamatan itu kita akan bahas baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Jadi IP versi 4 ini akan kita gunakan sebelum kita sebelum kita masuk pada materi sistem pengalamatan. Jadi kita akan gunakan secara default adalah IP versi 4 dengan headernya seperti ini ya. Nanti akan detailnya ada di materi sistem pengalamatan. Oke, proses enkapsulasi ini digambarkan pada orang yang sedang ngirim email. Jadi ngetik di aplikasi word processing ya, kemudian dikirim masuk ke router dan kemudian router ini menghubungkan keluar. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk proses pengiriman email dalam sudut pandang enkapsulasi datanya. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Silakan Anda untuk brain work ya, jadi Anda latihan untuk menjawab soal-soal ini. Oke, kita akan ketemu pada video praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.